Saya akan berikan sedikit informasi dulu tentang apa yang akan kita dapatkan pada webinar pada malam hari ini. Teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat ya dengan syarat mengisi form di akhir sesi ya. Jadi nanti di sesi paling ujung itu ada form absensi. Jadi silakan nanti teman-teman lengkapi dan teman-teman isi ya untuk syarat mendapatkan sertifikat. Yang keduanya, nanti teman-teman juga akan mendapatkan soft materi ya dari pembahasan kita di malam hari ini. Yang ketiganya juga nanti akan ada informasi dan juga akses mengenai webinar yang akan kita lakukan di Rabu depan. Ya, teman-teman nanti akan kami informasikan juga ya. Dan yang terpenting kita di sini sudah terhimpun dalam sebuah komunitas HR profesional ya di Step and Stories HR Community, teman-teman. Jadi selamat bagi teman-teman yang baru bergabung. Apalagi ini kalau menjadi webinar yang pertama kali ya buat teman-teman, semoga ini menjadi experience atau menjadi pengalaman yang sangat berharga dan pengalaman yang mengesankan bagi teman-teman. Oke, teman-teman. Hari ini saya akan bertindak sebagai moderator ya. Hari ini saya tidak akan bertindak sebagai narasumber atau sebagai pembicara karena narasumber kita adalah Pak Alfi ya yang sudah bersama kita. Nanti akan saya pandu ya jalannya webinar ini teman-teman, yang pasti nanti kita akan ada sesi Q&A ya, yang pasti ada sesi Q&A, ada sesi tanya jawab biar teman-teman yang lagi nih menjalankan diri berkarir sebagai seorang HR dan sedang merekrut atau mau merekrut atau sudah mempekerjakan seorang freelance, tolong dicek lagi apakah itu sudah aman secara hukum atau justru kalian adalah pelanggar. Nah, gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Kepada Pak Alfi saya persilakan. Pak Alfi kalau ada perlu untuk share screen nanti tinggal hubungi saya aja Pak ya. Ya, mungkin bisa ditampilkan Pak Ruslan secara materinya. Oke, Oke, terima boleh. kasih Pak Ruslan. Selamat malam, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Seperti tadi Pak Ruslan sampaikan, ini bagian permulaan daripada yang namanya hubungan industrial. Nah, yang saya akan sajikan hari ini adalah kita mulai yang namanya perjanjian atau sebelum adanya perjanjian yang namanya hubungan kerja. Buat teman-teman mungkin udah pada tahu lah, kalau kita mau bekerja, itu pasti didahului namanya penandatanganan surat perjanjian kerja. Namun perjanjian kerja itu apakah yang teman-teman tanda tangani sudah sesuai atau belum? Maksudnya, apakah pekerjaan yang teman-teman lakukan itu termasuk PKWT atau PKWTT? Nah, disinilah saya akan mengapa kupas tuntas tentang namanya hubungan kerja yang dikaitkan dengan perjanjian kerja. Lanjut, Pak Ruslan. Nah, pertama, slide yang kedua ini adalah saya akan mulai dengan pengertian apa itu hubungan industrial. Oke, saya lanjut, maaf, itu sinyal itu. Oke, nah di slide yang kedua ini saya mulai yang apa yang dinamakan hubungan kerja. Hubungan kerja itu adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang berdasarkan perjanjian kerja. Ya, jadi adanya hubungan kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja, yang di mana perjanjian kerja itu meliputi unsur pekerja, upah, dan perintah. Ya, itu yang namanya hubungan kerja. Jadi begitu teman-teman ada perjanjian kerja, terciptalah namanya hubungan kerja. Oke, lanjut. Setelah dapatnya teman-teman menandatangani perjanjian kerja, apa sih itu namanya perjanjian kerja? Perjanjian kerja itu adalah perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan pekerja yang memenuhi syarat kerja, hak, dan kewajiban. Syarat kerjanya apa? Satu, harus datang tiap hari dari Senin sampai Jumat jam berapa sampai jam berapa. Kewajibannya apa? Memapak absensi. Haknya apa? Mendapat upah. Setiap tanggal berapa? Mendapatkan BPJS dan tenaga kerja. Itulah bagian yang namanya
perjanjian kerja. Nah, setelah teman-teman tahu apa hubungan kerja yang sebagai awal, lanjut dengan perjanjian, kita masuk yang berikutnya adalah pengertian tentang apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu proses terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa. Nah, para pelaku ini siapa? Yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Jadi tiga unsur inilah yang kita sebut namanya para pelaku. Sinyalnya lagi jelek mungkin ya. Ditunggu ya teman-teman ya, bisa sambil dibaca materinya. Oke, berikutnya kita masuk yang namanya perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu pada umumnya dibagi secara bentuk perjanjian kerja tertulis maupun perjanjian kerja tidak tertulis. Nah, yang kita bahas malam ini sampai 60 menit ke depan adalah perjanjian yang berbentuk tertulis. Halo Pak Alfi, bisa dengar suara saya Pak? Halo Pak Alfi. Ya, Pak, mohon maaf sinyalnya jelek, Pak. Saya harus pindah dulu, Pak, biar tidak Oh, oke, terganggu. oke, oke. Ya tadi suaranya sempat Baik, saya keputus. lanjut. Nanti kita coba Ya, ulang lagi Pak ya. Ulang lagi kita mulai oke. dari materi yang hubungan industrial ini. Tapi tadi sempat keputus soalnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya tadi oke. Mohon maaf teman-teman semua agak sedikit sinyal di tempat saya. Oke, baik. Sekarang saya mulai dari yang namanya hubungan industrial. Hubungan industrial itu adalah suatu proses hubungan antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa. Nah, para pelaku ini siapa? Yaitu ada tiga unsur. Pertama, pengusaha. Yang kedua, pekerja atau buruh. Yang ketiga, pemerintah. Nah, hubungan industrial ini harus berdasarkan apa? Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu yang dikatakan namakan tiga proses yang dari namanya hubungan kerja, perjanjian kerja, dan hubungan industrial. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu dinamakan perjanjian kerja. Bicara perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerja itu pada umumnya ada dua. Perjanjian kerja yang tertulis dan perjanjian kerja yang tidak tertulis. Nah, hari ini, malam ini, sampai 60 menit ke depan, kita akan bicarakan perjanjian kerja yang dalam bentuk tertulis. Nah, bicara perjanjian kerja, pada umumnya dibagi dua. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, kita mulai perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, itu ada dasar hukumnya. Bapak atau teman-teman semua, jangan salah ya di dalam membuat konstruksi namanya perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya apa? Jangan semua pekerjaan itu dibuat PKWT. Nah, ini yang saya katakan konstruksi hukum di dalam membuat PKWT, yaitu ada berapa yang boleh seorang atau sebuah pekerjaan dibuat dalam bentuk PKWT. Pertama, lanjut Pak Ruslan. Yaitu berdasarkan adalah kalau kita PKWT melihat aturan itu pasal 56 Undang-Undang 13 dan pasal Junto pasal 1 angka 10 PP 35 2001. Kapan PKWT itu bisa dibuat? Pertama, satu berdasarkan pekerjaan yang berikan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi pekerjaan itu selesai tidak terlalu lama. Artinya pengertian tidak terlalu lama itu ada aturannya adalah maksimal 5 tahun. Nah,
angka 5 tahun ini termasuk perpanjangan. Ya, jadi pertama, kapan perjanjian dibuat PKWT, yaitu diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Yang kedua, bersifat musiman. Yang ketiga, yang berhubungan dengan produk baru atau launching produk, itu boleh dibuat PKWT. Ya. Yang keempat, pekerjaan yang sekali selesai. Ya. Lanjut, Pak. Yang berikutnya adalah pekerja yang berdasarkan jangka waktu. Jadi kalau kita bicara jangka waktu, selesainya itu semua adalah 5 tahun. Nah, kalau ada pertanyaan, dan yang terakhir ada pekerjaan yang sifatnya sementara. Nah, teman-teman, sekali lagi, ini pointer untuk kapan orang boleh dibuat PKWT. Tadi bahasa saya adalah, jangan teman-teman membuat konstruksi perjanjian PKWT untuk semua pekerjaan. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman membuat konstruksi perjanjian PKWT, harus diingat, ini Tenang, nanti diulang teman-teman ya. Sinyalnya lagi gangguan mungkin. Lagi hujan gede. oke. Jadi saya ulangin teman-teman bahwa jangan membuat suatu konstruksi materi perjanjian waktu tertentu itu dibuat semua pekerjaan. Jangan sampai teman-teman membuat konstruksi di dalam membuat PKWT semua pekerjaan PKWT. Contohnya, ini pekerjaan kaitan dengan HRD, jabatannya manajer, tapi dimulai dengan PKWT. Ingat, ini pekerjaan yang sifatnya bukan musiman, bukan sekali selesai, bukan sementara waktunya, bukan launching produk. Ya, karena apa? Begitu teman-teman membuat konstruksi perjanjian kerja dalam bentuk PKWT, dipukul rata, sehingga pada akhirnya karena tidak memenuhi syarat, sehingga perjanjian itu demi hukum batal. Ya, saya ulangi, jadi PKWT yang tidak memenuhi unsur-unsur ini yang 5, maka PKWT itu demi hukum menjadi PKWTT. Nah, kapan perjanjian PKWT menjadi PKWT? Tentunya bukan sembarangan. Ini melalui proses yang namanya litigasi di pengadilan hubungan industrial. Itu yang saya katakan. Jadi, 5 unsur ini tidak terpenuhi untuk suatu pekerjaan, maka perjanjian itu demi hukum menjadi PKWTT. Ya, demikian ya teman-teman. Jadi hati-hati, saya tekankan, jangan membuat konstruksi PKWT yang sembarangan, apalagi level yang tinggi-tinggi seperti manajer, general manager dan sebagainya. Itu harus hati-hati membuat konstruksi perjanjian kerja waktu tertentu. Next, Pak Ruslan. Oke, kita sekarang bicara turunan daripada PKWT ya. Kalau sebelahnya itu adalah PKWTT, sehingga saya tidak terlalu banyak. Jadi ini adalah pekerjaan yang sifatnya tetap ya, tidak seperti ini. Oke, kalau kita menerapkan semua pekerjaan PKWTT, di sisi lain ada kerugian bahwa teman-teman akan keluar kos, meng-hire orang lagi lewat iklan di LinkedIn atau di portal Job Street, dan juga teman-teman akan hilang juga waktu, harus interview lagi, harus ngetes lah waktu, dan sebagainya. Dan juga pada saat orang ini habis kontrak ternyata di issue, tidak mestinya akan terjadi dispute, perselisihan. Karena apa? Pekerjaan yang harusnya PKWTT menjadi PKWT. Jadi sekali lagi, bahasa yang saya sampaikan ke teman-teman, harus hati-hati di dalam membuat konstruksi hukumnya dalam perjanjian, membuat suatu perjanjian. Nah, turunan dari PKWT yaitu saya mulai dari perjanjian alidaya atau outsourcing. Teman-teman tahulah outsourcing itu apa, yaitu bahasa Indonesia alidaya. Seperti apa? Security, housekeeping, office boy. Nah, itu semua masuk perjanjian alidaya. Siapa pihaknya? Pihaknya adalah pemberi kerja dan pihak yang lain adalah penerima kerja. Itu namanya perjanjian alidaya outsourcing. Nah, sementara kalau penerima kerja menaruh orang
di PTA, artinya saya contohkan gini, Pak Ruslan adalah pemberi kerja, saya sebut PTA, saya penerima kerja sebagai perusahaan outsourcing. Maka karyawan saya yang ditempatkan di perusahaannya Pak Ruslan itu berdasarkan PKWT. Sementara karyawan yang ada di dalam perusahaan Pak Ruslan itu harus dilihat apakah mereka PKWTT atau mereka PKWT. Termasuk juga di perusahaan saya yang outsourcing. Apakah mereka PKWTT atau PKWT? Sehingga sekali lagi harus hati-hati membuat konstruksi hukum, terutama dalam penerapan kapan orang itu boleh di PKWT. Itu yang pertama, turunan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Next, Pak Ruslan. Yang kedua adalah perjanjian tentang Daily worker ya, Pak? daily worker. Nah, pekerja harian lepas. Nah, ini teman-teman mungkin sudah pernah pakai ya, terutama yang di pabrik nih. Karena punya pengalaman banyak menggunakan pekerja lepas harian atau daily worker. Nah, daily worker ini intinya pertama mereka dibuat perjanjian kerja harian. Nah, sistem kerjanya di ayat berikutnya, mereka tidak boleh lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan. Di next kalimatnya, apabila terjadi lebih dari 21 hari dalam 3 bulan berturut-turut, di bulan keempat secara hukum dan demi hukum menjadi PKWTT. Nah, teman-teman harus hati-hati nih membuat roster, membuat rencana kerja untuk daily worker nih, harus hati-hati. Misalnya Senin sampai Sabtu. Nah, kalau Senin sampai Sabtu dalam sebulan itu sudah 26 hari kerja dengan pola 61, 6 hari kerja, 1 hari off. Begitu masuk bulan keempat, dia otomatis menjadi PKWTT. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar pintar-pintar membuat jadwal kerja untuk daily worker. Ya, karena di sini dikatakan 3 bulan berturut-turut ya, lebih dari 3 bulan berturut-turut, maka bulan keempat pekerja harian lepas itu berubah menjadi PKWTT. Dan yang berikut ya, seorang pekerja daily worker atau pekerja harian lepas itu wajib didaftarkan di BPJS, terutama BPJS tenaga kerja. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, cukup harian lepas ini didaftarkan di 2 program aja. Program JK, jaminan kematian, dan program jaminan kecelakaan. Itu saja yang didaftarkan. JHT, JP tidak usah, karena dia harian. Akan beda kalau nanti jadi PKWTT. Ya, artinya lebih dari 3 bulan berturut-turut di atas 21 hari kerja. Oke, itulah sehingga jangan harap, karena apa? Begitu teman-teman lalai mendaftarkan harian lepas dan si pekerja itu meninggal dunia di lokasi kerja, ya, pengurus atau direksi akan dikenakan pasal 359 KUHP. Barang siapa yang lalai kesalahan menyebabkan hilangnya nyawa. Itu pasalnya 359 KUHP. Ya, jadi buat teman-teman jangan anggap pekerja harian ini tidak punya hak ya untuk BPJS, jangan. Tapi sejak hari pertama tolong didaftarkan di 2 program itu saja, JK dan JKK, agar pengusahanya atau BOD-nya atau pengurusnya terlepas dari jeratan pasal 359 KUHP ya, pidana. Ya, karena barang siapa yang dengan kesalahan dalam kurung kealpaan menghilangkan nyawa orang lain, dia dituntut hukuman penjara maksimal 5 tahun. Ya, jadi 5 tahun hukumannya. Next, setelah kita tahu harian lepas, berikutnya kita akan bicara adalah perjanjian kerja untuk Part time ya, Pak nih? ya part time atau paruh waktu. Nah, ini juga pernah ada nih di dunia kita kerja. Bekerja secara paruh time adalah mereka bekerja dalam sehari itu 7 jam ya, teman-teman ya. 7 jam nih.
Kalau kita kan 9 jam atau 8 jam. Kalau bagi yang 9 jam itu yang 5 hari kerja, kalau yang 8 jam itu yang untuk 6 hari kerja. Nah, bagi part time itu dalam sehari 7 jam dan maksimal 35 jam dalam seminggu. Itu udah. Jadi harus dibuatnya seperti itu. Yang kedua, mereka akan sama fasilitasnya dengan mereka yang full time atau yang PKWT ya atau PKWTT. Adalah dapat BPJS baik tenaga kerja, sosial, cuti maupun akses fasilitas perusahaan lainnya. Nah, upah yang diberikan ya untuk part time ini adalah upah sebulan dibagi 126. Artinya nih, hasil kali ini menjadikan upah per jam. Saya mau meyakinkan teman-teman, teman-teman sudah ada mudah-mudahan teman-teman mengerti apa itu upah. Kalau teman-teman sudah sempat buka PP 36 tahun 2021 pasal 7 ayat 1, yaitu upah itu ada terdiri 4 bagian. Upah tambah tunjangan, upah dengan tunjangan tetap, upah dengan tunjangan tetap dan tidak tetap, atau upah pokok plus tunjangan tidak tetap. Nah, yang dimasukkan upah itu tergantung teman-teman. Tapi saran saya, gunakan pasal 7 ayat 1 butir huruf C, yaitu yang 3 komponen. Jadi total upah itu berapa, dibagi 126, ketemu rupiahnya. Itulah hasilnya per jamnya. Dikalikan 7 jam dalam sehari. Kalau teman-teman pusing, ambil aja contohnya gampangnya UMK aja. UMK Jakarta 5,3 kan, itu total upah ya kan, namanya UMK, upah minimum Provinsi DKI 5,3. Nah, itu dibagi tuh. Kalau teman-teman punya hari kerjanya 52 nih, upah 52, berarti teman-teman upah 5,2 bagi 126. Temulah itu upah per jamnya. Kalikan 7 jam, maksimal 7 jam ya, adalah kurang dari 7 jam. Artinya kalau kita bicara kurang dari 7 jam, artinya angka di bawah angka 7, artinya 6 jam. Misalnya ketemu 150, berarti 150 kalikan 6 jam. Itu per harinya per hari untuk 6 jam. Jangan lupa juga bahwa ini juga bertadi resiko kecelakaan itu sangat besar pada saat dia berangkat dari rumah dan ke kantor. Next, berikutnya adalah kita masuk perjanjian adalah magang. Ayo, Pak. Nah, ini perjanjian magang. Ya. Pada intinya, perjanjian magang itu sama dengan perjanjian yang dibuat secara PKWT. Ya. Hanya saja, perjanjian magang ini ada sedikit perbedaannya. Mereka tidak menerima yang namanya upah, tapi mereka menerima yang namanya uang saku. Ya, jadi mereka dalam perjanjian itu jangan disebut upah, tapi uang saku. Pengertian uang saku itu meliputi apa aja? Transport, uang makan, dan insentif peserta magang. Nah, perjanjian kerja magang ini bisa dipakai untuk mereka yang pertama kali kerja, artinya nol pengalaman, atau untuk siswa. Siswa yang mau magang, yang pada saat kelas 3 mau praktek, nah itu kita bisa terapkan ke perjanjian magang. Ya, jadi peserta magang itu memperoleh uang saku dan juga disertakan program jaminan sosial. Nah, ini juga sama tadi seperti part time. Jadi yang didaftarkan cuma 2, yaitu JK dan JKM. Ya, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Didaftarkan itu saja. Oke, next Pak. Berikutnya adalah perjanjian yang teman-teman mungkin tadi seperti di awal disampaikan oleh Pak Rudan sebagai moderator adalah pekerja lepas atau freelance. Kalau teman-teman cari tadi di depan disampaikan oleh Pak Ruslan, ini nggak ditemukan nih perjanjian lepas atau freelance, baik Undang-Undang 13, Undang-Undang 1120 atau Undang-Undang 6 2003. Nggak ditemukan nih. Nah, pekerja freelance ini atau lepas ini hanya ditemukan di PP 36, yaitu tentang pengupahan. Makanya dasar hukumnya adalah pasal 10 ayat 1. Nah, seperti itu ya nih untuk si freelance ini. Nah, sama freelance ini sama dengan daily worker. Jadi batasan kerja itu tidak boleh lebih dari atau kurang dari 21 hari.
Kalau lebih dari 21 hari berturut-turut arti dalam waktu 3 bulan, bulan keempat menjadi PKWTT ya. Jadi harus teman-teman ingat ya. Ini jadi kalau kita memperkerjakan freelance atau pekerja lepas, ini tetap harus mengikuti perjanjian kerja harian atau daily worker ya. Nah, masa kerja dalam sebulan kurang dari 21. Kalau itu terjadi 3 bulan berturut, bulan keempat menjadi PKWTT. Untuk jaminannya sama dengan daily worker, yaitu mendapat BPJS. Nah, BPJS di sini adalah cukup dua saja, program JKM, jaminan kematian, dan program JK, kecelakaan kerja. Ya, teman-teman, mudah-mudahan malam ini sudah jelas ya, apa itu pekerja lepas atau freelance. Ya, jadi ini seperti harian, di treatmentnya seperti harian. Jadi ada jangka waktunya, ada berapa hari kerja dalam sebulan, berapa upahnya, gitu loh. Ya, next Pak Ruslan. Nah, ini adalah konsep kapan berakhirnya suatu perjanjian dan apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan kalau kita membuat yang namanya PKWT. Pertama, yang biru ya teman-teman, yaitu berakhirnya suatu perjanjian. Pertama, pekerja itu meninggal dunia. Yang kedua, perjanjian itu jangka waktunya ya, berakhir. Artinya berakhir demi hukum bahasanya ya. Jadi perjanjian jangka waktu telah berakhir. Yang ketiga, selesainya pekerjaan tertentu. Ya, artinya gini, kalau kita sebagai karyawan proyek, nah proyek itu selesai ya. Jadi kontraktor, nah itu selesai. Yang berikutnya, adanya putusan pengadilan atau putusan lembaga penyelesaian yang menyatakan hubungan industrial itu dan telah mengatakan diputus. Artinya yang terakhir yang nomor 4 itu melalui pengadilan negeri ya, yang melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Nah, konsekuensi apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan terhadap mereka yang PKWT? Pertama, perusahaan wajib membayar kompensasi pekerja pada saat berakhir. Jadi kalau dia tidak diperpanjang, itu dibayarkan pada saat terakhir dia bekerja. Namun, kalau terjadi perpanjangan, itu harus dibayarkan sebelum kontrak perpanjangan itu disodorkan. Contoh, dia dikontrak 1 Januari 2025 sampai Desember 2025. Namun, ternyata pekerja itu diperpanjang di Januari. Makanya uang kompensasi itu dibayarkan di Desember. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa ditarik ke depan? Nah, kalau ditarik ke depan, tergantung kesepakatan. Maksudnya gini, kalau sudah undang-undang mengatakan seperti itu, saya menyarankan sebaiknya. Karena apa? Begitu diperpanjang belum ada pembayaran, nilainya akan berubah. Nilainya nggak akan sama. Misalnya gaji dia tahun ini misalnya 6 juta. Belum tentu nanti tahun depan juga 6 juta. Mungkin 6,5. Karena begitu perusahaan tidak membayarkan sebelum aturan, kalau dia merasa kecewa, ini menjadikan trigger untuk terjadinya perselisihan. Pak, saya diperpanjang, tapi saya belum dibayar uang PKWT-nya, dan itu banyak. Yang berikutnya, kompensasi diberikan saat kompensasi perpanjang PKWT diberikan pada saat berakhirnya. Jadi ada perpanjangan, diperpanjang lagi setahun di 2026, dan ternyata tidak diperpanjang lagi di 2007, maka dibayarkan di Desember. Yang terakhir, besarnya upah pada usaha mikro atau kecil berdasarkan kesepakatan. Nah, yang keempat ini adalah kalau teman-teman mempunyai usaha yang termasuk golongan UMKM, itu uang kompensasinya bisa dibicarakan. Artinya, tidak harus seperti apa yang tertulis dalam PKWT, perjanjian. Jadi bisa dibicarakan. Bisa dia gajinya cuma 3 juta, ternyata dia cuma sanggup, oke kamu habis kontrak, saya bayarkan cuma 1,5 juta ya atau 2 juta. Itu sah-sah saja. Karena di sini bisa memberikan kompensasi pada usaha kecil mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan. Tapi itu semua dituangkan di depan, jangan pada saat kontrak mau berakhir. Karena kalau itu terjadi, itulah pintu masuk terjadinya perselisihan hubungan industrial. Ya, buat teman-teman sekian. Nah, inilah ada slide terakhir yang menurut saya ya, slide terakhir dari dia apa
online ini, webinar ini tentang hubungan kerja yang dikaitkan di dunia hubungan industrial. Untuk selanjutnya, buat teman-teman yang mau apa Q&A, begitu ya, Pak Ruslan ya. Kalau Ya, memang kalau enggak kasus saja, kasus baik itu yang kasus yang menimpa teman sendiri ataupun kasus yang menimpa teman, boleh kita share malam ini. oke. Baik, terima kasih Pak Alfi atas pemaparannya, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini sebuah bekal bagi yang belum bekerja dan ini sebuah pengingat nih bagi yang sudah berkarir jadi seorang HR ya. Jadi jangan sampai kalian menyalahi ya aturan yang sudah berlaku tentang hukum ketenagakerjaan. Baik teman-teman, berikutnya kita akan buka sesi pertanyaan atau sesi Q&A. Lah, ini kapan lagi nih kita bisa konsul ya dengan Pak Alfi nih, pakar hukum ketenagakerjaan ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman apabila ada yang mau bertanya atau ada yang mau konsul nih tentang keadaan di kantornya, dipersilakan untuk yang raise hand terlebih dahulu. Silakan. Alga, oke, ada dari Alga. Silakan, boleh open mic ya. Terima kasih Pak Alfi. Saya izin bertanya, baru join di sesi terakhir. Ya, Alga, sorry, Mas Alga bisa lebih keras lagi nggak suaranya? Atau mungkin mulutnya bisa lebih didekatkan ke mic ya? Oke, izin bertanya Pak. Sudah terdengar ya Pak suaranya ya? Iya ya, masih agak kurang jelas. Oke, izin bertanya Bapak, Pak Alfi Nah, dan sip, Pak jelas Ruslan. jelas. Ini terkait dengan kalau dari judulnya, saya ingin bertanya nih Pak, kalau untuk di case ada perusahaan saat ini dan juga kita melihat di beberapa media informasi loker gitu ya Pak. Nah, banyak jabatan-jabatan tertentu bahkan bukan saja PKWT atau PKWTT, tapi dia menggunakannya saat ini permagangan gitu ya Pak. Contoh ada level supervisor atau level bahkan sampai di atas supervisor sekarang statusnya permagangan. Nah itu kira-kira seperti apa Pak Alvin dan mohon Oke, jawaban. oke, Oke, terima baik. kasih. Pak Alfi mau langsung dijawab atau kita collect dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja ya. Dikolek juga boleh, dikolek dulu Pak. 2 Oke, sampai 3 pertanyaan gitu Pak. oke, sebentar ya. Berarti untuk yang Mas Alga ini tadi terkait banyaknya iklan lowongan pekerjaan ya yang tidak sesuai nih atau banyaknya internship bermoduskan eksploitasi bermoduskan internship nah gitu. Di Betul jabatan betul. lumayan lagi Pak, itu supervisor. Ah, Iya Pak, jadi kondisinya sekarang dari informasi lowongan itu dipermagangkan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang saya dengar praktek-prakteknya udah bukan lagi menganut PKWT, tapi menganutnya adalah permagangan. Nah permagangannya kalau misalnya ada periodnya, oke mungkin clear gitu ya 3 bulan. Tapi ini permagangan yang lumayan agak cukup lama. Saya dengar mungkin ada yang setahun, bahkan ada 5 tahun. Dia statusnya permagangan. Nah itu bagaimana Pak? Oke, atau mungkin saya jawab langsung Pak Ruslan, boleh? boleh boleh silakan. Silakan Pak Oke, Alfi. baik. Mending kita Pak langsung Alga, dijawab aja ya. oke. Pak Alga, terima kasih pertanyaan. Jadi gini Pak, kembali ke konsep dasar ya Pak. Konsep dasar PKWT. Jadi gini, kalau itu permagangan, tentunya ada syarat-syarat Pak. Ya, ada syarat-syarat bahwa itu masuk kelompok permagangan. Yang kedua, permagangan itu Pak ada modul yang harus disampaikan Pak. Ada modul atau materi yang disampaikan kepada peserta magang Pak. Yang ketiga, mereka juga harus ada evaluasi karena kalau saya contohkan anak-anak SMA magang ya di perusahaan di mana saya pernah bekerja, itu mereka buat laporan tuh, laporan kerja permagangan. Nanti tanda tangan sama HRD perusahaan tersebut di mana dia magang. Nah, kalau konteks Bapak ya dari kacamata hukum itu sudah salah, Pak. Kenapa salah? Tadi saya katakan bahwa kalau PKWT tidak memenuhi 5 syarat, Pak. Ya PKWT nih, Pak ya, bukan permagangan. Demi hukum itu menjadi PKWTT, Pak. Artinya apa? Perusahaan tersebut sudah membuka trigger, Pak, untuk terjadinya perselisihan hubungan industrial. Ya.
Nggak mungkin seorang supervisor yang sudah pengalaman 5 tahun dimagangkan lagi. Itu logika hukumnya nggak ada ya Pak Alga ya. Sehingga kalau permagangan itu untuk mereka yang nol pengalaman, ya itu yang terjadi itu. Orang baru lulus kan ada internship paid ya, dibayar. Itu benar karena itu ada prosesnya. Jadi bulan pertama dia akan menguasai apa, bulan kedua. Tapi ini di dalam loker itu ditentukan lagi supervisor dengan pengalaman ini masuk program magang. Secara konteks hukum tenaga kerja itu tidak sah, Pak. Artinya apa? Bagi mereka yang mengikuti itu dan kemudian dari dia melakukan dispute, saya membuka diri untuk dikonsultasi. Ya, silakan. Mengingat kalau ini ada di luar kota, berarti konsultasinya by email. Akan saya jawab dasar hukumnya seperti apa. Tapi kalau mereka ada di Jakarta, saya dengan senang hati dan terbuka, tangan terbuka akan menemui pekerja yang dizolimi. Ya, kalau di Jakarta nih, Jabodetabek lah bahasanya. Saya siap ya Pak Alga ya, dengan senang hati. Tapi sekali lagi, itu harus dilihat dulu Pak, perjanjiannya berbunyinya apa. Kenapa? Kita tidak bisa siu sembarangan kalau kita tidak punya bukti dulu Pak nih. Bukti yang sangat konkret adalah surat perjanjian magang Pak. Pegang dulu Pak. Pegang dulu, ini baru kita siu. Karena kita yang mendalilkan bahwa perusahaan itu salah. Berarti kita harus membuktikan bahwa inilah kesalahannya yang tertera dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu. Bukan perjanjian magang ya Pak. Harus dibedakan ya Pak. Begitu ya Pak Alka ya. Saya kira demikian penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti. Ya Pak, lanjut Oke. Pak. Baik, terima kasih Pak Alfi. Mas Aga sudah cukup ya untuk jawabannya. Jadi luar biasa ini dari Pak Alfi membuka sesi konsultasi. Bisa nanti by email, nanti bisa saya share ya Pak Alfi. Izin nanti untuk Silakan Pak. share Silakan. email dari Silakan. Pak Alfi ya kepada teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada yang sedang dizolimi nih oleh perusahaannya, bisa langsung lapor ya atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada Pak Alfi. Berikutnya ini ada dari Mas Nanda, sudah raise hand. Silakan Mas Nanda untuk open mic. Baik, selamat malam Pak Ruslan, selamat Mbak malam Nanda, Pak Alfi. sorry ya. Ya, perkenalkan Malam saya Mbak Nanda. Nanda. Malam. Iya, di sini saya akan tanya terkait case hubungan industrial, Pak, Baik, silakan. untuk karyawan PKWTT. Nah, ini ceritanya agak panjang ya, Pak. Baik, nggak apa-apa. Baik. Silakan. Jadi ada karyawan itu PKWTT dan masa kerja sudah 15 tahun. Oke. Dan saat itu ada case yang mana dia terkena SP2. Oke. SP2 selama 6 bulan periodenya. Dan Oke. sebelum periode 6 bulan itu habis, karyawan tersebut melakukan kesalahan yang lebih berat tingkatannya. Oke. Dan masuk ke kategori SP3. Ya. Perusahaan tersebut sudah tidak menginginkan karyawan itu, namun dengan cara negosiasi yang baik. Ya. Tapi karyawan tersebut tidak mau dengan cara yang baik-baik. Karyawan tersebut tetap minta surat putusan hubungan kerja. Oke, Nah, terus? di satu sisi kita memberikan pengetahuan atau memberikan wawasan kepada yang bersangkutan bahwa ketika kita memberikan surat putusan hubungan kerja akan dituliskan alasan tersebut. Iya. Tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Seperti itu, Pak. Jadi karyawan tersebut konsultasi ke Disnaker dan Disnaker menelpon dan menyarankan semuanya kembali ke perusahaan. Apabila sudah tidak mau menggunakan karyawan tersebut, silakan perusahaan mendiskusikan dengan cara yang baik-baik. Nah, kita sudah mediasi beberapa kali sampai 3-4 kali, tetap karyawan tersebut minta surat putusan hubungan kerja itu tadi. Dan di sini kan kalau untuk surat putusan hubungan kerja itu kan pasti rumit ya Pak langkahnya. Dan itu bagaimana Pak? Menurut Bapak sarannya seperti apa? Terima kasih. Makasih Mbak Nanda atas pertanyaannya. Oke, Mbak Nanda sebelumnya saya mau tanya dulu. SP3-nya itu ada melakukan tindak pidana nggak? Kalau untuk gini Pak, itu terkait makanan. Jadi dia, ini saya jelaskan case-nya ya Pak. Dia memasak makanan
dan sudah tahu makanan itu basi, tetap diberikan kepada seluruh karyawan. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu salah dan dia sudah mencicipi makanan itu sudah enggak apa-apa. Kondisi makanan itu sudah berbusa. Seperti itu. Tapi dia merasa itu tidak apa-apa ketika dimakan oleh seluruh karyawan. Gitu. Oke, satu, saya pembuktian dulu ya Bu. Maaf buat teman-teman, saya bicara secara detail ya. Jadi gini, satu, SP itu bisa saja dikeluarkan, ada alat bukti pendukung lain. Misalnya, CCTV adakah? Atau saksi adakah? Karena kalau saya dengar penjelasan Mbak Nanda kan seolah-olah, bukan seolah-olah ya, pekerja ini sebagai cooker ya Mbak Nanda ya. Iya benar. Oke, cooker. Berarti kan ada CCTV dan ada saksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen. Ya. Nah, artinya kalau kita sudah bicara undang-undang perlindungan konsumen, di situ ada tindak pidana, Bu. Ya. Nah, baik, Pak. Saya menyarankan Ibu proses dulu di pidananya, Bu. Kalau dia nggak mau, Bu. Ibu bahasan di treatmentnya pakai pidananya. Karena ini ada undang-undang pidana nih, yaitu ke perlindungan konsumen barang siapa seperti ini, kalau dia menyebabkan, misalnya keracunan, itu menyebabkan ada pidananya, kealpaan yang menyebabkan orang lain sakit, atau luka parah, luka ringan gitu loh Bu, di pasal 359 ayat 2, yang tadi saya sebutkan, kalau tidak memang sampai kematian. Nah itu Bu, linknya Bu. Jadi Ibu arahkan, usulan saya, Ibu arahkan dulu cari CCTV kalau memang ada, kalau nggak saksi. Begitu saksi, Ibu pakai undang-undang perlindungan konsumen. Nah, apalagi kalau yang makan itu ada yang sakit, misalnya atau keracunan. Itu lebih memperkuat hasil perilaku si pekerja ini sebagai cooker menyebabkan orang lain menjadi sakit. Ya Bu Nanda ya. Sehingga yang dipakai itu adalah pasal tentang undang-undang perlindungan konsumen. Baik. Ya, jadi saya pikir ini nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa itu disenangkan lain-lainnya Ibu. Tapi Ibu kejar di sini, dia nggak mau ngaku. Tapi satu yang saya katakan, langkah pertama saksinya dulu Bu. Saksi bisa CCTV maupun orang ya Bu. Ini penting. Karena secara hukum pidana alat bukti yang dibutuhkan itu adalah saksi Bu. Karena yang dicari adalah kebenaran material, bukan formil. Kalau perdata formil, surat-surat ya Bu ya. Kalau pidana adalah material, yaitu orang. Alat buktinya mana yang untuk masak, asal pancinya ada nggak, itunya ada. Nah, itu semua Bu dikumpulkan. Ya, dari situ Ibu bisa mengadakan treatment. Oke, Anda sudah melanggar ini, artinya ada sanksi pidananya ini. Kalau Anda ya, saya akan proses dulu pidananya. Karena apa? Kalau ada kesalahan, ini menggunakan pasal X158 Undang-Undang 13 ya Bu, kesalahan berat, itu tidak berlaku lagi Bu, karena sudah diamandemen oleh MK. Jadi, kita menggunakan dalil yang namanya PHK karena alasan mendesak Bu. Ya Bu ya. Kan ada tuh ada peraturan di pasal tertentu di PP pasti ada tuh, karena tuh pasal wajib yang harus ada sama uang pisah. Jadi kalau nggak ada pasal itu, nggak ada uang pisah, itu ditolak oleh Disnaker, harus dilengkapi. Itu pasal wajib bahasa saya. Jadi ada kesalahan berat yang menyebabkan orang ini, nah udah Ibu proses dulu nih pidananya, pasti dia akan ngalah Bu. Jadi Bu Nanda, saya keluar deh baik-baik begini. Nah seperti itu ya Bu. Baik Pak. Boleh tanya lagi ya Pak, sedikit saja. Silakan Bu. Boleh, Gini, silakan. Pak. Karena waktu itu case-nya itu di tanggal 28 Juni. Juli, 28 Juli. Belum sebulan, Bu. Di sini belum sebulan. Ada miss-nya SP2-nya beliau itu berakhir di tanggal 13 Juli. Maaf, case-nya itu di tanggal 28 Juni. SP2-nya berakhir di tanggal 13 Juli. Jadi masih ada sisa waktu kan Pak untuk naik ke SP3. Ya, kan belum 6 bulan Bu. Iya, belum 6 bulan. Nah, waktu itu kita berikan SP3 di tanggal 7 Juli. Padahal kejadiannya di tanggal 28 Juli. Nah, saya sudah dijelaskan bahwa miss-nya kita ada di tanggal SP tersebut. Apakah itu ada pengaruh, Pak? Oke, gini. 20 yang SP2-nya itu untuk kesalahan yang mana? Kesalahan tentang makanan juga sama. Ya berarti kan ada 2 peristiwa yang sama, tapi beda bulan kan Bu?
Begitu ya? Benar, Nah, benar. artinya kalau saya analogikan, SP2 ini untuk sebelum kejadian tanggal 28 Juli. SP2-nya. Iya, betul. SP3 untuk 28 Juli. Itu masih relevan, Bu. Beda, Bu. Jadi SP2 itu sebelum 28 Juli, SP3 itu untuk 28 Juli. Kan gitu, Bu. Iya, benar, Pak. Benar ya, Bu ya? Nah, itu analogi Benar. saya. Artinya apa? Kalau udah SP3 nggak ada lagi, Bu, cara lain, Bu. PHK. Nah, Ibu arahkan ke pidananya, Bu. Yaitu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, apalagi lebih menarik lagi menurut saya, kalau ada konsumen atau makanan, orang pekerja ya, pekerja ini saya anggap sebagai konsumen, makan hasil kerjanya dia, Bu. Nah, itu dalil nanti keracunan akibat ulah si pekerja. Baik, Pak. Apakah di sini salah, Pak, ketika karyawan tersebut kan SP-nya itu ditandatangani tertanggal tanggal 7 dan tidak disebutkan di tanggal 28. Jadi yang menjadi pertanyaan pengacara waktu itu seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Sebentar. SP-nya ditandatangani tanggal 7. Ya, jadi SP-nya itu ada tanggal 7. Kan di bawah pasti ada tanggalnya ya, Pak. Dan Betul. kejadian itu di tanggal 28 Juni. Nah, apakah ini ada pengaruh, Pak? Kan 28 Juni ditandatangani 27 Juli kan? 7 Juli kan, Bu? 7 Juli, iya. Ya benar. Kan artinya ada peristiwa dulu 28 Juni ini, Bu. Ya, Bu. Ada Iya, peristiwa dulu benar. nih. Peristiwa 28 Juni. SP itu tidak harus serta-merta pada hari yang sama, Bu. Nggak ada, Bu, ketentuan bahwa SP dikeluarkan pada hari yang sama suatu kejadian. Nggak ada, Bu. Jadi Ibu Ya, benar. mengambil interval 1 minggu atau 9 hari, itu sah-sah saja, Bu. Nggak ada di Baik. undang-undang bawah mengatakan bahwa SP itu harus dikeluarkan di hari yang sama, detik yang sama. Nggak ada, Bu. Baik produk undang-undang Baik. maupun peraturan Permenaker ataupun PP, nggak ada. Nah, itulah sebabnya, ini kita kembali di luar ini ya, itu harus diatur di dalam peraturan perusahaan, Bu. Baik, Pak. Nah, jadi Ibu harus mendeklar bahwa suatu SP tidak harus dikeluarkan pada hari yang sama satu kejadian. Tapi dibuat SP itu akan dibuat berapa hari kemudian. Itu boleh, Bu. Oh, baik, Karena Pak. negara tidak mengatur. Oleh karena itu, buat teman-teman semua, filosofi PP itu adalah mengatur apa yang belum diatur oleh negara. Saya ulangin, filosofi PP, peraturan perusahaan itu mengatur apa yang belum diatur oleh negara. Contohnya apa? Yaitu tadi kapan mereka dapat SP1, SP2, SP3, dan alasan mendesak. Itu tidak diatur ya, Bu, di produk undang-undang atau produk negara. Makanya kita Iya, baik. mengatur, termasuk uang pisah. Uang pisah juga nggak diatur, kita yang mengatur. Misalnya 5 tahun sampai 10 tahun berapa rupiah, 10 tahun sampai 15 berapa, dan sebagainya. Itulah sebabnya, Bu, tadi kata pengacara itu, ya saya bilang sah aja, Bu. Karena itu dibuat setelah kejadian. Akan berbeda, SP dibuat mundur, Bu, retro. Sebelum kejadian, itu agak di luar nalar, Bu. Kalau Ibu katakan, saya katakan benar. Bahwa kejadian dibuat 28 ke 7, berarti kurang lebih 9 hari ya, Bu. 9 Iya, hari benar, Pak. setelah kejadian. Itu sah, Bu. Baik. Berarti apakah dari kita dari pihak perusahaan apakah juga berhak untuk memberikan, berkewajiban memberikan pesangon kepada karyawan yang sudah melakukan kesalahan tersebut, Pak? Nah, gini, Bu. Kalau di PP 35 ada, Bu. Dia sudah melanggar SP, ya, menerima SP satu sudah, itu ada pesangon, Bu. Lihat, saya lupa pasalnya, kalau nggak salah pasal 53 ya, atau 53 atau 49 di PP 35, Bu, yang setelah mendapat SP secara berturut-turut ya, Bu. Baik. Itu ada aturannya. Namun kalau menurut saya, kalau saya sebagai kuasa hukum, kejar dulu pidananya, Bu. Jadi ada bergen di sini, Bu. Perusahaan dengan si pekerja, Bu. Iya, baik, Pak. Nah, artinya bergen itu tergantung kesepakatan. Jadi bukan threat ya, bukan ancaman, tapi ada bergen, Bu. Anda sudah melakukan ini loh. Itu sama dengan mencemarkan nama perusahaan. Artinya brandnya Ibu kan lebih mahal daripada pesangonnya, Bu. Ya, baik, Pak, baik. Nama baik Ibu itu tidak ternilai akibat ulah mereka, si cooking ini. Itu dasarnya, Bu. Bukan threat, tapi kita mencari kesepakatan mana yang lebih rugi, pekerja atau perusahaan. Ya, Gitu, baik, Bu. Pak.
Baik, baik, Sa- baik, baik. Dimengerti ya Bu penjelasan saya ya Bu? Iya, baik Pak, dimengerti. Terima kasih Pak atas sharingnya juga. Sama-sama Ibu. Semoga kalau nggak ada apa-apa silakan kontak di email saya ya Bu. Nanti Iya. akan Baik, Pak baik, baik. Pak Terima Ruslan akan kasih. menyampaikan. Terima Oke, kasih, Bu terima Iya, kasih. baik. Nanda. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu Nanda. Semoga mendapatkan solusi ya Bu Nanda di malam Iya, ini. Nanti baik. kita Terima kasih Pak komunikasi lebih Rusdi. lanjut dengan Pak Alfi ya. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Adi. Silakan Mas untuk open mic. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Ruslan. Pak Alfi, saya izin bertanya Pak. Silakan Pak Adi ya. Ya, Ya, silakan Pak Pak Adi. Adi. Iya. Jadi gini Pak, saya tuh bekerja di salah satu company yang dimana itu saya di hire magang selama 1 tahun. Jadi setahu saya itu kalau karyawan itu dimagangkan itu kurang lebih maksimal itu 3 bulan ya Pak ya. Jadi di atas 3 bulan itu karyawan akan berubah status menjadi PKWT atau PKWTT. Namun Oke, ini di perusahaan yang saya kerja itu dia memagangkan karyawan itu selama 1 tahun. Lalu oke, setelah mereka evaluasi selama 1 tahun itu oke, akan diangkat menjadi PKWT. oke, PKWT-nya itu juga periodenya selama 1 per 1 tahun juga. oke. Itu apakah dalam perundang-undangan itu boleh Pak? Apa dari perusahaan tersebut salah atau melanggar dari undang-undang tersebut ketenaga kerjaan? Terus yang kedua itu eh, setelah 1 tahun saya dikontrak menjadi PKWT, kontrak jadi PKWT, saya memilih resign per 3 bulan setelahnya. Nah, Hmm, setelah itu kan seharusnya saya mendapatkan kompensasi apa ya? Karena ya. mereka itu sebelum perpanjangan kontrak PKWT itu menanyakan ini kamu mau dikontrak per 6 bulan apa per 3 bulan dulu seperti kemarin gitu kan? Saya Hmm, memilih 3 bulan karena saya ada kejanggalan di perusahaan ini. Nah, terus selama 3 bulan kemarin saya mengajukan resign, namun di perhitungan penggajian saya itu menjadi ini proret Pak. Apakah dari perhitungan gaji itu harusnya full bukan proret? Namun mereka memberikan jawaban bahwa perhitungan gaji saya nanti itu akan dihitung secara proret dan akan mendapatkan uang kompensasi berdasarkan jumlah lamanya kamu menjabat di PKWT tersebut. Mohon jawabannya ya Pak. Terima kasih. Oke, bentar ya Mas Adi. Pak ya. Alfinya, ini udah Oh, ada. Pak Alfi, apakah tadi menyimak Pak pertanyaan siap. dari Mas Saya Adi? pertanyaan, oke, saya langsung jawab aja yang pertama ya. Ya, Jadi ya. gini Pak, waktu Bapak magang itu Bapak fresh graduate atau bukan? Iya Pak, fresh graduate Pak. Oke, fresh graduate. Oke, fresh graduate artinya diperbolehkan Pak magang. Iya, diganti jadi. Ya, akan berbeda kalau Bapak sudah di atas 1 tahun, itu namanya bukan magang Pak. Itu adalah kamuflase agar PKWT yang kedua dihitung dari tahun pertama, bukan dari permagangan. Itu kamuflasenya ya Pak. Bagi mereka kalau udah 1 tahun punya pengalaman. Jadi magang PKWT, tapi PKWT tahun pertamanya dihitung dari perjanjian kedua, bukan dari permagangan. Itu kamuflasenya. Sehingga pada saat Bapak di itu, nah, saya harus melihat dulu Pak, apa program yang Bapak lakukan di permagangan Pak? Jadi kan ada tuh, Bapak kalau namanya permagangan itu kan berarti bukan di satu departemen Pak. Bapak harus kemana-mana. Ke departemen HR, FNH itu, jadi Bapak bisa menguasai. Itu bahasa kerennya sebenarnya permagangan itu sama dengan kayak MT Pak, manajemen trainee Pak. Ya, itu orang-orang MT itu dirotasi Pak dalam setahun bukan di satu departemen tapi di beberapa departemen yang ada di sana yang ada link sama dengan pekerjaan utamanya nanti Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak diperpanjang di tahun ke PKWT pertama hanya 3 bulan ya Pak. Betul ya Pak Adi ya? Iya betul Pak. Oke, artinya kontraknya sendiri Bapak 3 bulan atau setahun? Jadi kontraknya itu selama setahun, tapi diperpanjangannya itu per 3 bulan Pak. Oke,
Enggak, berarti yang PKWT itu per 3 bulan, begitu ya Pak? Iya Pak, 3 bulan baru selebihnya sisanya. Oke. Bapak berarti hanya 3 bulan pertama, berarti cuma Q1 ya Pak, kuartal 1 aja ya Pak? Iya betul Pak. Oke, artinya Bapak Hang on ya. Sinyalnya keputus nih, ditunggu dulu bentar. Nanti muncul lagi. Jangan khawatir, Mas Adi. hujan deras, sinyalnya hilang-hilang nih, gitu. Jadi saya ulang Pak, Bapak yang 3 bulan kedua, Bapak wajib mendapatkan yang namanya uang kompensasi Pak. Berdasarkan pasal 15 PP 35 tahun 2021 Pak, Junto pasal 16 PP 35 tahun 2021 ya Pak. Bapak wajib dapat terima itu. Pertanyaan saya, Bapak udah dapat belum uang kompensasi Pak Adi? Belum Pak. Oke, belum. Bapak kapan berakhir Pak? Saya berakhir nanti di tanggal 10 Pak. 10 artinya Bapak bahasanya adalah sebelum pada saat berarti kan Bapak sudah perpanjangan nih ya anggapannya gitu ya. Berarti Bapak terima gaji tanggal 10 plus uang kompensasi Pak. Kalau Bapak tidak terima, Bapak bisa diskusi dengan saya nanti lewat email. Atau yang ke depan Bapak memberikan kuasa ke saya sebagai kuasa hukumnya Pak untuk menemui perusahaan Bapak di mana Bapak bekerja. Ex perusahaan Bapak di mana Bapak bekerja ya. Gitu ya, Mas Adi ya. Baik Pak Alvin, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, tapi Bapak udah jelas ya? Atau kurang jelas? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, sudah jelas. Dilanjut, Pak Ruslan. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Adi dan Pak Alfi atas jawabannya. Selanjutnya yang terakhir untuk raise hand ya. Selanjutnya nanti kita akan bacakan yang ada di kolom komentar by chat. Silakan untuk Mas Pradana untuk open mic, Mas. Halo, selamat malam Pak Ruslan, Pak Alfi. Salam kenal, saya Malam, Pak. Adi. Panggilan saya juga Adi juga nih Oh, anyway. sama Mas Adi Double ya. Adi. Oke. Silakan Oke, Mas Adi untuk saya kebetulan berdiskusi dengan Pak Alfi ya. ya, saya kerja di Jakarta, HRD sudah 18 tahun, Pak. Nah, ini saya cuma Wow. ya di Sudirman lah kayak gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Saya pernah kerja di suatu company bukan yang di sekarang gitu ya. Kebetulan orang legalnya itu orang lama di company ini, Pak. Perusahaan ini udah ada 40-an tahun kayak gitu kan. Dan maaf nih, Oke. Pak, orang legalnya ini saklek banget AABB gitu ya. Nah, waktu itu sempat agak saya ribut-ribut soal gini, Pak. Saya itu pengennya sebagai seorang HR yang baru lah, transformational kayak gitu ya. Saya itu pengen ini saya bicara tentang convert Pak antara dari PKWT menjadi PKWTT gitu ya Pak ya. Nah, Oke, kalau baik. menurut versi si orang legalnya ini Pak, jadi convert dari PKWT menjadi PKWTT permanen itu harus pakai probation dulu. Nah, kalau menurut saya itu nggak perlu. Kenapa? Loh, lah dia di Ya. sini udah kontrak 2 tahun kok. Udah jelas-jelas firm yakin dari HR, dari sisi usernya, line manager udah oke. Ngapain harus pakai probation lagi? Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Itu mohon pencerahannya Pak. Oke. Ini kaitannya hanya comfort ya Pak, PKWT dan PKWTT ya Pak. Betul, iya Pak, convertnya aja. Apakah perlu pakai probation nggak sih? Kalau menurut saya sih enggak gitu loh. Tapi si orang legalnya harus ke Sumeke harus pakai probation dulu gitu Pak. Oke. Apalagi Bapak menyebutkan orang ini orang legal yang saklek. Jadi gini Pak, konteks hukumnya dari PKWT ke PKWTT, saya tanya dulu nih, konsep PKWT-nya itu memenuhi aturan nggak? PKWT-nya dulu Pak, jangan ke PKWTT-nya dulu. Itu Betul, dulu. memenuhi Pak, sesuai, comply. Comply ya. Ya, comply. Artinya, sebentar, Bapak itu PKWT berarti Bapak waktu saat itu menggunakan Undang-Undang 13 ya Pak? Betul Pak, iya, betul Pak. Comply Nah, Pak kalau untuk PKWT-nya. Bapak yakin berdasarkan pasal 59 Pak? Iya, betul Undang-Undang Pak, 13? sesuai. Karena dokumen itu produknya dari orang legal Pak, corporate legal. Ya, pertanyaan saya, itu kan bisa saja Pak, kita seorang awam bisa mengatakan, tapi kan kita harus double check dulu Pak dengan pasal 59. Karena gini, begitu mereka tidak memenuhi pasal 59 Undang-Undang 13, demi hukum Pak, langsung PKWTT Pak. Jadi nggak ada istilah comfort. Itu Iya, Pak yang iya, saya iya. maksud. Iya, 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 Jadi iya. jadi selalu saya balik dulu ke belakang nih, Iya, iya. PKWT-nya sudah sesuai nggak Undang-Undang 13, pasal 59? Itu dulu Pak.
Jadi kalau memang tidak sesuai, demi hukum sudah PKWT, Pak. Nggak ada lagi convert lagi, Pak. Oke, iya, Itu maksud Pak saya Adi. ya otomatis istilah convertnya itu kalau dari orang legalnya itu pokoknya semua yang PKWT itu harus probation dulu loh. Ngapain probation dong? Dia udah kontrak 2 tahun di sini gitu loh Pak. Kalau dari sisi prinsip HRD saya Pak itu, saya pengennya Nah, langsungan seperti yang Bapak info tadi gitu. betul, makanya Iya, kita harus jadi gini, Pak. Artinya kan ada dua kejadian hukum nih, Pak. iya, PKWT dan PKWTT iya. kan, Pak. Nah, Nah, betul Pak. saya selalu mengatakan kepada klien, jangan lihat yang ujungnya, tapi lihat awalnya. Awalnya ini sudah sesuai atau belum nih dengan produk Undang-Undang 13 kalau kasusnya Bapak ya, saya bilang gitu ya Pak, saya kalau sebut kasus ya atau perselisihan. Lihat dulu nih, PKWT ini sudah memenuhi unsur nggak yang dituliskan di pasal 59 Undang-Undang 13. Itu dulu Pak. Kalau begitu tidak dan selesai dan ada kontrak ke PKWTT, itu sejak awal sudah PKWTT Pak. Jadi nggak ada istilah kontrak, nggak ada lagi istilah probation Pak. Itu Pak, jawaban saya. Oke, Jadi kalau tiba-tiba berubah gitu, apakah karyawan perlu tanda tangan atau otomatis aja Pak? otomatis Pak. Otomatis Nanti bisa ya Pak ya? tapi Hmm. ya otomatis dalam arti ini ya Pak, tapi harus diajukan Pak, bukan otomatis tanpa melalui persidangan, bukan begitu ya Pak? Iya, oke Paham ya Pak. Pak? Iya, paham, Jadi paham Pak. ini ada kasus PKWT, tapi tidak sesuai dengan isi Undang-Undang 13 pasal 59. Kita ajukan Pak melalui metode atau mekanisme yang ada di Undang-Undang 2 tahun 2004, yaitu PPHI. Di sini nanti isi gugatannya adalah perselisihan kepentingan. Itu Pak. Karena di undang-undang itu di pasal 2 ada 4 perkara yang bisa dimasuk ke PHI Pak. Di pasal 2-nya ya Pak. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Clear. Ini masih berlanjut nggak Pak? Kalau perlu dikuasakan ke saya atau diskusi Bukan, lebih ini lanjut, nanti justru email. saya cerita mengenai kondisi, bukan saya Pak, tapi karyawan saya. Kan saya membawahi Nggak apa-apa. banyak karyawan gitu. Boleh. Artinya gini Pak, maksud saya kita diskusinya tapi ada Iya. fakta hukum. Kalau Bapak punya PKWT yang lama, saya akan baca nih. Oke, Kan ya. akan kelihatan tuh Pak. Kita akan kelihatan ini kita larikan, kita padukan, kita sandingkan dengan aturan yang ada di pasal 59 Undang-Undang 13 gitu loh Pak Adi. Oke. Sesuai nggak nih? Memenuhi unsur-unsur itu enggak? Kalau nggak memenuhi demi hukum udah ajukan gugatan. Gitu Pak. Oke. Jadi Oke. tidak ada istilah yang namanya masa percobaan gitu Pak. Nggak ada lagi Pak Adi. Ya. Baik, Pak Afi, clear banget nih Pak. Jelas. Thank you ya Pak. Jadi gini Pak, yang mau saya tekankan kepada teman-teman semua dan Bapak-Bapak, tidak semua orang hukum itu ngerti hukum ya Pak. Hati-hati loh Pak. Saya ulangin, tidak semua orang bersarjana hukum ngerti hukum. Apalagi mereka punya license. Saya punya kolega nih, dia nggak ngerti Pak. Pak Alfi yang nangani deh kasus ini. Ini fakta hukum nih Pak. Jadi teman-teman yang di law firm saya banyak kalau masalah undang-undang tenaga kerja dan lain, itu konsultasinya ke saya. Karena kenapa? Kalau kita bicara hukum itu harus teliti dan jeli. Ya, jadi jangan gujuk-gujuk, ujungnya begini, jangan. Tapi kita harus lihat dulu historicalnya, awalnya seperti apa. Apalagi di tenaga kerja, itu banyak pengusaha dalam tanda kutip, quote and quote, yang nakal Pak. Yang terakhir, saya buka deh. Saya hampir menangani berapa ratus karyawan yang ijazahnya ditahan. Ya, udah viral kan? Mudah-mudahan di webinar ini ada yang dari sarjana hukum. Lihat pasal 1320, sahnya perjanjian. Apakah mensyaratkan adanya penyerahan ijazah? Nah, itu saya katakan. Namun akhirnya oleh Wamen kan ditarik kan, udah mengembalikan tuh salah satu airline di Indonesia. Nah gitu ya. Nah itu. Next, kira-kira ada lagi Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman? Oke, baik Mas Adi ya dan juga Pak Alfi. Ini ada pertanyaan Pak, saya izin bacakan ya di kolom komentar. Silakan. Ada dari Mas Ade Febriansah nih. Izin Pak, pekerjaan apa saja yang boleh menggunakan perjanjian kerja tidak tertulis? Apakah daily worker yang tidak ada perjanjian kerja tertulis otomatis menjadi PKWTT? Silakan Pak Alfi. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi gini, kalau perjanjian tidak tertulis, boleh. Tapi begitu masa perjanjian itu berakhir, orang itu harus diangkat dengan surat pengangkatan, dengan SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan isinya apa?
Satu, subjeknya, nama, tanggal lahir, dan kapan mulai perjanjian dimulai. Karena tidak tertulis kan. Nah, di surat pengangkatan itu harus ditulis perjanjian dimulai tanggal sekian, sekian, sekian. Nah, artinya apa? Mereka dengan sendirinya sudah menjadi PKWTT kalau dia dimulai dengan perjanjian tidak tertulis. Ya, di situ. Nah, syaratnya apa? Bapak dan Ibu sekalian, inilah rentannya kalau kita mengadakan perjanjian tidak tertulis. Karena apa? Saya pernah ngalami, buktinya nanti Bapak nggak punya dokumen, tapi karyawan itu punya dokumen yang namanya slip gaji. Ya, slip gaji. Slip gaji itu bisa melalui WA, artinya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk hard copy ya. Soft copy yang melalui PDF atau secara langsung. Atau kalau itu keduanya tidak ada, dia bisa pembuktian dia melalui transfer rekening. Ya, itu rekening ada tuh gaji bulan ini. Tidak ada slip gaji secara hard copy maupun soft copy, ada transferan masuk ke rekening yang pekerja. Itu pembuktiannya, Pak. Jadi Bapak tidak bisa menyangkal bahwa ini perjanjian sebenarnya mulai dari 1 Januari 2025 ya. Tapi Bapak menyangkal ini dari 1 April, tidak bisa, Pak. Itu bisa dibuktikan di transferan Bapak yang diterima oleh pekerja ya, Pak. Saya kasih tuh. Makanya harus hati-hati Bapak-bapak untuk menzolimi bagi mereka yang perjanjian tidak tertulis, Pak. Itu bisa dibuktikan dengan slip ataupun bukti transfer yang ada di rekening koran si pekerja. Artinya tabungannya ya, Pak, bisa di print out tuh, Pak. Dengan cara namanya laporan keuangan ya. LK-nya itu laporan keuangan. Gitu. Itu jawaban saya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak Alfi, sebelum kita silakan akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ini ada dari Mas Azhar. Permisi Pak, katanya maaf tidak bisa bertanya langsung. Saya izin bertanya, perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja internship atau magang di platform loker, namun keterangannya unpaid atau tidak dibayar. Nah, bagaimana tinjauannya secara hukum? Oke, bahasa mudanya itu salah. Artinya kenapa salah? Karena dia mengeksploitasi tenaga, tapi tidak ada kompensasinya. Itu melanggar HAM dan melanggar undang-undang. Karena apa? Sangat sederhana. Jadi ada program intensif program tapi unpaid. Saya katakan itu melanggar undang-undang tenaga kerja karena ada kompensasi yang harus diberikan. Pekerja magang memberikan tenaga dan pikirannya. Tapi di sisi lain, si penikmat tenaga kerja magang ini tidak mengumpulkan kompensasinya atau kewajibannya kepada si pekerja ini. Jadi bahasanya adalah tidak sah. Kalau itu dijalankan bisa disiu balik. Ya. Ya, ini itu langsung tegas saya. ya, salah mutlak berarti Pak ya, kalau ada bahasa unpaid Betul. internship, teman-teman. Ya. Nah, itu artinya perusahaan itu harus belajar, Pak. Apalagi kalau HR-nya orang Indonesia. Di mana hatinya? Gitu loh. HR kan Kita wajib bicara orang hati. Indonesia, Pak. Betul. Tapi kadang-kadang, Pak, atasannya HR itu bule, Pak. Atasannya. Direkturnya bule, Indonesia pelaksananya Indonesia. Ya. Oke, ada yang lain? Betul. Oke, satu lagi mungkin ya, ini sekaligus kita untuk menutup teman-teman untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ini ada dari Mas Arya nih, udah raise hand. Silakan Mas Arya untuk open mic. Halo, selamat malam Pak Alfi, Pak Ruslan, terima kasih sebelumnya. Ini Pak Alfinya jaringannya lagi kurang bagus ya, Pak Ruslan. Iya. Ditunggu aja nanti kalau udah open ya. Iya, baik. Saya tunggu ya, Pak. Oke. Pak Alfi udah hadir lagi? Oh, belum ya. Halo Pak Alfi, sudah hadir kembali Pak? Sudah. Silakan Pak. Silakan. Oke, silakan Mas Arya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ruslan, Pak Alfi, dan Bapak Ibu. Selamat malam. Perkenalkan saya Arya. Saya saat ini dipercaya sebagai Human Resource dan Industrial Relations
di sebuah perusahaan di daerah Solo. Untuk Oke. kami sendiri sebenarnya untuk problem kami di daerah Solo, khususnya Solo Raya dan Jawa Tengah, Jogja lah ya pada umumnya saat ini itu begini Pak Alfi. Jadi ada karyawan yang seharusnya sudah memenuhi unsur PKWTT dan harus kami tetapkan sebagai karyawan tetap, itu dipaksa dirisainkan Pak. Jadi caranya seperti itu dulu untuk supaya perusahaan kedepannya tidak memberikan kewajiban kepada penerima kerjanya. Ini saya masih tunggu ya, Pak Ruslan. Iya, baik, saya tunggu sebentar. Mas Arya udah tahu cara mainnya. Iya. Pakai di hold aja dulu Mas ya. Baik, Pak. Pak Arya. Iya. Ya, silakan Mas Baik, Arya, Pak lanjut Alfi. lagi. Oke. Jadi Ini sudah bisa saya lanjut walaupun ya? ya, maaf terputus-putus karena sekali lagi sinyalnya sangat jelek di Bintaro, Tangerang Selatan. Iya. Baik, Bapak izin saya lanjutkan. Jadi setelah ada beberapa, jadi di karyawan di perusahaan kami itu ada beberapa orang karyawan yang seharusnya sudah lebih dari masa kerja PKWT, yang harusnya PKWTT, begitu Pak. Jadi kami di tim HR dan di dalam departemen kami ada legal juga, itu sedang meramu untuk menyampaikan ke direksi. Jadi karyawan ini karena di sekarang Pak untuk daerah Jawa Tengah dan Jogja itu disnakernya sangat ketat Pak. Jadi apa-apa itu sudah terintegrasi. Datanya itu harus cepat. BPJS aja telat 1 hari kami udah di SP Pak. Gitu. Dan ketika ada karyawan yang sudah terdeteksi di BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan sudah daftarkan, seharusnya karyawan ini sudah PKWTT, tapi pada kontraknya ketika sidak ke beberapa perusahaan yang ada di daerah Solo Raya itu masih statusnya PKWT, perusahaan sebenarnya masih mau Pak menggunakan jasa si karyawan inilah gitu ya, sebagai pekerja. Tapi dipaksa resign dulu Pak, sehingga kewajiban mereka dan kewajibannya sama tapi hak yang akan diterima pasti berbeda. Itu Pak, kira-kira apa dasar yang bisa membuat kami sebagai HR yang ada di lingkungan ya khususnya di Solo ini Pak yang bisa kami lakukan? Karena ketika kami lapor ke Disnaker juga, penyampaian dari Disnaker ya kalau memang dari direksinya seperti itu ya kami ikut aja aturannya seperti apa. Padahal kalau menurut kami ini karyawan sudah seharusnya sudah dapat PKWTT gitu Pak. Jadi seharusnya sudah tetap. Makasih Pak Alfi, Pak Ruslan. Baik, baik Pak Arya. Saya mau tanya dulu nih, sebelum jadi PKWTT, si pekerja ini memang masuk ke ranah PKWT atau bukan? Betul Bapak, sudah memenuhi unsurnya semua Pak. Oke, 1. Mereka harus dibayar dulu uang kompensasinya Pak. Ya, uang kompensasinya harus dibayarkan dulu Pak. Jadi bukan serta-merta pindah PKWT ke PKWT, hak di PKWT ditiadakan. Tidak demikian Pak, mereka harus dibayarkan. Misalnya dia sudah jalani 5 tahun nih Pak, misal ya Pak Arya. Di tahun ke-6 dia menjadi PKWTT. 5 tahun itu per tahunnya itu sudah dibayarin atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dia ditunda menjadi KPWT, artinya ini bukan penundaan Pak, karena PKWT-nya sudah berakhir. Gitu loh Pak. Bukan otomatis dari PKWT yang 5 tahun atau berapa tahun ke PKWT, tidak demikian Pak. Ya, jadi perusahaan itu saya katakan benar karena Pak, dia habis kontrak Pak. Di tahun keberapa? Di tahun ke-5 kah? Di tahun ke-4? Tapi dari HRD mengusulkan menjadi PKWTT. Tapi ada jawaban ini ditunda. Nah, penundaan ini adalah bukan karena apa-apa, tapi karena pekerjaan ini sudah selesai dulu di PKWT Pak. Haknya dibayarin dulu si pekerja ini tadi. Misalnya ada 10 orang, bayarin itu 10-10-nya. 1 bulan upah, misalnya udah setahun semua, bayarin. Nah, setelah selesai pembayaran baru diusulkan ke direksi, Pak, ini sudah memenuhi PKWT dan sudah dibayarkan hak-haknya, dan perusahaan sudah membayarkan. Kami mengusulkan 10 orang menjadi PKWTT. Selesai, Pak. Tidak harus ke Disnaker. Akan berbeda karena Pak Arya ditunda dulu nih.
Karena kita secara bisnis atau secara finansial belum sanggup untuk apa. Karena apa? Konsekuensi hukum terhadap PKWT tentunya tahu. Produk hukumnya namanya uang pesangon yang terdiri 3 komponen kalau terjadi PHK ya Pak. Sementara kalau di PKWT produk keluarnya adalah uang kompensasi, yaitu cuma 1 bulan upah terakhir. Itu bedanya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nanti muncul di PKWT Pak, akan muncul yang kemudian, dan ini sedang kasus yang sedang saya tangani, masa kerjanya dihitung dari mana? Itulah sebabnya kenapa direksi mengeluarkan statement itu, ya Pak. Karena Pak, begitu dia di PKWT kan karya tetap, masa kerja itu dihitung dari awal loh Pak. Dari mereka dari PKWT, karena Pak, itu hubungan kerja Pak. Hubungan kerja. Nah itu makanya perusahaan benar, karena saya katakan benar, kenapa? Dia menunda dulu nih, karena kalau dihitung dari masa kerja dari tahun pertama, dari itu sampai tahun ke depan, artinya dari tahun 2020 misalnya, itu sudah 5 tahun tuh. Tambah lagi nanti 2 bulan 2025 menjadi bulan ke PKWTT. Itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi tindakan perusahaan itu menurut saya benar. Karena apa? Secara uang nilainya lebih besar, Pak. Karena ada tiga parameter yang diukur. Uang pesangon, uang masa kerja, dan uang penggantian hak, Pak. Ada 3 komponen, Pak. Itu kalau dia menjadi PKWTT. Begitu, Pak Arya. Ya. Jadi bahwa apa yang dilakukan legal itu membuka itu harus dilihat dari kacamata satu, konsekuensi hukum, artinya konsekuensi hukum adalah liability-nya, tanggung jawab kewajiban kalau dia sudah PKWT dan terjadi PHK pengurangan karyawan, berapa pesangonnya. Dibandingkan dengan orang yang kontrak, atau adalah 1 bulan upah. Selesai. Kalau misalnya upahnya Jawa Tengah, misalnya UMK Solo misalnya 2,5, ya cuma dibayarkan 2,5. Tapi begitu jadi karyawan tetap, bukan dari 2,5 Pak. Masa kerjanya dikalikan upah terakhir dikalikan masa kerja Pak. Itu untuk pesangonnya. Jadi kalau dia 5 tahun terjadi PHK 2027, artinya udah lewat 6 tahun. Satu, dia sudah dapat uang penggantian masa kerja 3 sampai 6 2 bulan Pak. Terus pesangonnya 6 sampai 7 adalah 4 kali Pak. Udah 6 Pak. Kalikan 2,5. Kan berbeda dengan PKWT, cuma 2,5 kalau secara rupiah. Ya Pak, itu harus hati-hati Pak. Makanya itulah kita seorang HR harus mempunyai juga strategi budgeting Pak. Keuangan, finansial, menghitung nih Pak. Karena itu liability perusahaan yang nggak bisa lari perusahaan. Kalau perusahaan lari, larinya ke pidana Pak. Ingat pasal 158, junto pasal 156 Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang baru ya, 6 2003. Omnibus Law itu Pak. Itu ya aturannya Pak. Dimengerti Pak Arya? Ya, baik Pak Alfi. Di sini sebenarnya dari perusahaan, karena kan saya juga baru si karyawan yang sedang kami bicarakan ke Pak Alfi ini, masa kerjanya itu sebenarnya sudah 10 tahun lebih Pak. Buset. Jadi di Solo dan Solo Raya itu rata-rata seperti itu Pak. Yang saat ini kami alami ya Pak. Terus dan saya juga baru masuk di 2 tahun di perusahaan ini. Lalu saya cobalah menyampaikan hal seperti itu dengan yang saran seperti Pak Alfi sampaikan. Jadi harusnya kita harus bayarkan dulu uang kompensasi dan lain-lain seharusnya pada tahun keberapa. Tapi kalau tidak mau juga Pak, kan kita sebagai HR ini juga nggak bisa hanya berdiri pada satu pandangan ya Pak, pada karyawan saja gitu. Betul. Itu menurut Pak Alfi kira-kira apa langkah yang lebih baik kami ambil? Jadi gini, buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seorang HR itu bersifat konselor ya Pak, konsultan ya. Jadi harus memberikan konsul Pak, secara tertulis dari HR maupun legal. Ya, kasih tertulis. Nah, tugas Bapak sampai situ Pak Arya. Karena Bapak sudah memberikan pandangan, atau bahasa hukumnya adalah bikin legal opinion Pak. Ya, pandangan hukum Pak. Apalagi Bapak ada orang legal, bikin legal opinion Pak. Lihat semua aspek. Aspek tenaga kerja, aspek juga tenaga kerja, Bapak lihat secara legal opinion. Serahkan tanda tangan. Tugas Bapak selesai. Kalaupun dia tidak mau bayar, Pak, itu sudah ranahnya direksi, Pak. Artinya apa? Pak Arya dan Ibu atau Bapak yang bagian legal siap berhadapan dengan gugatan. Bapak bisa mengarahkan, Pak, kita kan sudah membuat legal opinion, pendapat hukum, secara tertulis. Tolong dibaca, Pak.
konsekuensi hukumnya lebih besar. Karena apa? Di situ ada tindak pidana kalau nggak dibayarkan. Ya, apalagi kalau perusahaan itu banyak orang dan dia mengumpulkan beberapa supplier, perusahaan Bapak bisa dipilotkan, Pak. PKPU, Pak, nantinya, Pak. Kalau dia cukup 2 karyawan dengan salah satu supplier yang belum dibayar, dia ngajukan gugatan, Pak, ke pengadilan niaga di Solo, itu jadi PKPU, Pak. Lebih parah lagi nanti, Pak. Semua asetnya ditahan, Pak. Nah, jadi saran saya Bapak buat legal opinion melalui Bapak dan legal buat pendapat hukum, Pak, baik sisi ketenagakerjaan maupun di luar itu. Kasih. Tugas Bapak selesai. Karena Bapak bukan sebagai pengambil keputusan, Pak, ya. HR itu karena nama Bapak tidak dalam akte. Karena yang bisa mengambil bertindak keluar ke dalam adalah nama yang ada tertulis di dalam akte. Itu berdasarkan Undang-Undang PT, pasal 98. Jadi yang bertindak keluar ke dalam itu adalah nama yang tercantum dalam Undang-Undang PT, Pak. Nah, HR adalah orang yang tidak mewakili ke dalam maupun keluar. Kalau Bapak mewakili, Bapak harus menggunakan namanya surat kuasa direksi, Pak. Ya, Bapak harus pakai surat kuasa direksi. Kalau Bapak ke PHI, Bapak bawa surat kuasa direksi, bawa akte pendirian dan sebagainya. Gitu ya, Pak. Legal standing Bapak jelas ya, Pak. Jadi Bapak bukan yang bertindak ke dalam maupun keluar, gitu. Baik, Pak Alfi. Terima kasih, sangat membantu. Terima kasih, Pak Alfi, Pak Ruslan. Semoga kami bisa menjalankan itu, Pak, di Solo. Makasih, Pak. Pak, kalau Bapak susah, nanti saya buatin legal opinion-nya, Pak. Kirim pakai email, Pak. Saya buatin legal Baik, opinion. Bapak. Terima kasih Tapi banyak. ceritakan kronologis, bahasa hukumnya, positanya bagaimana. Nanti saya buatin legal opinion-nya, Pak. Siap, Bapak. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfi atas kehadiran dan diskusinya pada malam hari ini. Luar biasa ya. Kayaknya kita nanti bakal bikin sesi kedua, ketiga seru ya kayaknya nih. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya bacakan. Jadi nanti di grup ya setelah webinar ini selesai, teman-teman, bagi yang belum sempat saya bacakan atau ada yang mau bertanya nih tapi ya masih kagok gitu kan atau masih nanggung gitu, itu bisa nanti saya tag nanti ya akunnya Pak Alfi, karena Pak Alfi juga ada di grup kita, teman-teman. Ada di grup HR webinar, baik yang di satu atau di grup yang kedua, Pak Alfinya ada. Jadi nanti silakan teman-teman boleh japri atau boleh melalui email. Enaknya lewat email ya Pak Alfi ya, biar terrecord jelas gitu. Biar terrecord jelas. Jadi kalau email kan itu enak, Pak, nggak ada batasan karakter. Betul. Gitu teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman boleh bebas berkonsultasi ya dengan Pak Alfi yang berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan. Baik, teman-teman, berikutnya Pak Alfi mohon izin ada sedikit informasi ya yang akan saya sampaikan nanti pada hari Rabu depan, teman-teman. Wait ya. Ketinggalan ininya. Share screen-nya. Sebentar. Atau mungkin Pak Ruslan sambil menunggu, saya bersedia menjadi pembicara di kantor Bapak dan Ibu sekalian kalau berkaitan dengan bukan hanya bicara hubungan kerja ya, tapi di luar itu ya artinya kaitan dengan tenaga kerja, tapi bukan hanya perjanjian kerja, tapi lebih luas, misalnya pembuatan PP atau penanganan penyelesaian baik itu di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Itu saya akan siap, saya laku narasumber bagaimana sih nantinya, ataupun bagaimana trik-triknya kalau kita sebagai HR bertemu dengan serikat pekerja dalam hal perselisihan tenaga kerjaan. Nah, itu penting juga dibekali. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, belum tentu seorang sarjana hukum itu menguasai, Pak. Ya, belum tentu. Kenapa saya bilang? Mereka menguasai tenaga kerja hanya sampai di luar pengadilan, artinya sampai tahapan disnaker. Tapi begitu masuk litigasi, dia belum tentu bisa membuat surat gugatan, Pak. Mulai buat surat gugatan, replik, duplik, kesimpulan, sampai nanti membuat memori kasasi atau kontra memori kasasi. Ya, jadi memang dibutuhkan buat Bapak Ibu kalau mau fokus ke sana, itu memang ada ilmunya. Ilmunya itu sangat sederhana sebenarnya. Penguasaan terhadap aturan, Pak. Update tiap bulan itu pasti banyak.
aturannya mulai dari yang paling besar undang-undang sampai yang terkecil Permenaker. Itu harus update, terus update. Yang kedua, kalau kita beracara di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, itu butuh yang namanya kreativitas karena gugatan itu adalah menggabungkan beberapa kalimat menjadi kalimat. Jadi ketersambungan antara posita dengan petitumnya itu kesinambungan. Kita bicara apa, nanti tuntutan kita seperti apa. Jadi nyambung. Nah, itu seninya di situ. Ya, tapi sekali lagi saya mendeklar ya bahwa saya siap diundang oleh Bapak dan Ibu untuk sebagai narasumber ya setelah acara ini menjadi narasumber untuk topik yang tentunya harus berkaitan dengan tenaga kerja ataupun lebih luas lagi. Demikian, Pak. Oke, baik. Luar biasa, Pak Alfi. Ya, insya Allah mungkin nanti termasuk kantor saya pun ya, apabila kedepannya perlu konsul ataupun ada hal yang berkaitan dengan narasumber ya, hukum ketenaga kerjaan, mungkin nanti kita juga bisa kerjasama, Pak ya. Silakan Pak, dengan senang hati. Atau saya terbang ke tempat Bapak, Pak. Boleh dekat Pak, saya di Bandung kok. Iya, makanya. Cuma berapa menit, Pak? 30 menit, Pak. Ya, pakai bus Dari sekarang Halim. cepat kan ya. Iya, dari Halim. Oke, baik teman-teman, sudah kelihatan ya, mungkin di share screen-nya masing-masing. Oh, lagi loading bentar. Nah, teman-teman, jadi buat yang baru bergabung dengan grup kami ya, di grup HR webinar, saya ucapkan welcome, selamat datang untuk teman-teman semua. Jadi memang ini komunitas yang kami bentuk khusus untuk kita sharing ya, menjadi seorang HR profesional. Salah satunya adalah kita mengadakan webinar gratis ya, teman-teman, webinar gratis untuk kita terus update pengetahuan, untuk kita terus update situasi-situasi ketenaga kerjaan nih di Indonesia. Nah, pekan depan, teman-teman, di hari Rabu ya, tanggal 13 Agustus, nanti jam 19.45 ya. Ini akan ada sebuah materi teman-teman tentang HRBP ya, 20 menit paham HRBP. Kenapa 20 menit? Karena ini materinya singkat, padat, tapi insya Allah daging semua, teman-teman. HRBP ini kan banyak yang disalahpahami ya. Banyak yang menganggap HRBP ini adalah nama baru bagi jabatan HR ya. Namanya sebelumnya apa? Personalia, HRD, HCM, sekarang HRBP. Jadi banyak yang mencantumkan itu ya di bio LinkedIn atau di jabatannya di LinkedIn. Padahal itu benar atau salah tuh pertanyaannya gitu kan. Apakah benar atau salah? Padahal kan itu tugasnya padahal kan itu secara jabatan HR juga gitu. Tapi kok ada orang yang mencantumkan HRD, ada orang yang mencantumkan HCM, ada yang mengklaim dirinya sebagai HRBP. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih? Nah, ini nanti akan kita jelaskan ya, teman-teman, tentang HRBP. Yang pasti temanya adalah Real HRBP Introduction. Bagaimana HR itu berevolusi ya dari masa ke masa, dari tahun pasca perang dunia sampai yang paling mutakhir. Nanti akan kita bahas ya teman-teman. Jadi kita pembahasannya masih luas ya, masih banyak teman-teman, dan alhamdulillah di HR Meet and Talk hari ini kita bicara soal industrial relation, yang mana ini bagian yang sangat penting juga karena HR itu kan berdiri di dua sisi ya. Kita selaku polisi juga di kantor, di sisi lain kita juga sebagai apa ya istilahnya, subjek atau objek hukum, Pak Alfi istilahnya tuh. Kita pengguna juga gitu. Ya, pelakunya lah gitu. Kita sebagai karyawan juga gitu. Jadi kita kena juga gitu hukum ketenaga kerjaan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sebagai HR harus memahami dari dua sisi ya. Jadi nanti mungkin kita akan buat sesi yang kedua ya tentang industrial relation ini. Kita undang lagi Pak Alfi untuk berbicara topik yang lain. Tema kita hari ini freelance, tapi pembicaraannya justru lebih luas dari itu. Nah, itulah fungsi dari diskusi ya, teman-teman. Nah, pekan depan saya harapkan teman-teman kita ketemu lagi ya, kita bahas soal HRBP ini tentang Human Resource Business Partner, mengenai pandangan dan juga bagaimana sih cara kerja atau cara bermain dari HRBP ini. Nah, kita ketemu lagi di pekan depan ya, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Alfi dan juga rekan-rekan yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf ya bagi teman-teman yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya atau yang belum sempat saya persilahkan untuk bertanya. Teman-teman dapat sesi khusus nanti untuk bertanya langsung kepada Pak Alfi-nya ya.
Lalu bagi yang bertanya sertifikat, saya share linknya ya di kolom komentar. Jadi silakan teman-teman cek, silakan klik dan silakan isi ya untuk nama lengkapnya. Lalu berikan juga pandangan kalian, opini kalian, atau kritik ya. Kritik juga boleh kalau teman-teman mau memberikan kritik atau saran terhadap webinar ini ya teman-teman, agar kami dan juga tim dapat upgrade terus kualitas, agar kedepannya teman-teman dapat menikmati nih ilmu-ilmu yang daging gitu kan, ilmu-ilmu yang luar biasa tentang HR, agar teman-teman senantiasa terus update ya di dunia HR. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa isi formnya, terkhusus untuk Pak Alfi. Terima kasih atas waktunya, Pak Alfi, atas ilmunya ya. Semoga menjadi kebaikan dan menjadi amal jariah nih untuk Pak Alfi ya. Amin, amin. Terima kasih juga Pak Ruslan. Sebelum saya pamit kepada Pak Ruslan, mohon maaf ya karena hari ini sinyalnya benar-benar sangat di luar prediksi Pak, dan hujan di Bintaro, Tangerang Selatan sehingga tenggelam dan timbul, tenggelam dan timbul. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kalau ada diskusi lagi seperti ini, kondisi di Tangerang, Bintaro dengan kondisi yang baik gitu Pak. Iya. Demikian saya mohon maaf kepada teman-teman Bapak-bapak sekalian ya, dan Pak Ruslan. Gitu. Iya sama-sama Pak Alfi. Tapi so far terkendali Pak, aman. Teman-teman nggak terganggu sedikit pun, gitu ya. Teman-teman tidak terganggu dan kita komunikasinya bisa lancar. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kami terutama bisa lebih baik lagi ya dalam memberikan service, deliver value kepada teman-teman tentang ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat ya. Kita sudah bahas HRIS, kita sudah bahas soal AI, kita sudah bahas soal learning and development, kita sudah bahas soal rekrutmen, soal industrial relation yang spesifik nih, mengundang gue star yang luar biasa ya, 30 tahun experience di dunia IR ya, industrial relation. Beliau juga anggota dari Peradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia teman-teman. Jadi secara sepak terjang Pak Alfi ini udah nggak bisa diragukan lagi ya. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau berkonsultasi, mungkin nanti Pak Alfi juga bisa share kartu namanya di grup Pak Alfi. Saya persilakan ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau konsul atau ada hal lain yang perlu dibicarakan, silakan ya, nanti menghubungi langsung Pak Alfi. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam ini. Saya pamit undur diri, Pak Alfi juga pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa isi form ya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.